Bisa diceritakan terlebih dahulu sebetulnya sandwich generation ini seperti apa sih, Pak? Oke, Mas William, kalau dari namanya aja sih udah kelihatan ya, kayak roti lapis. Kalau roti sandwich di mana ada tiga bagian. Setiap roti sandwich atau roti lapis itu terdiri dari tiga bagian ya, Mas William. Ada lapisan atas, roti atas, ada bagian isiannya, di sana mungkin ada Betul. telur, ada daging, ada sayur, dan diakhiri dengan lapis ke bawah, itu roti lapis ke bawah. Nah, sama seperti sandwich, roti sandwich tadi, sandwich Hmm. generation itu adalah generasi yang terhimpit di tengah dua generasi. Jadi kalau roti Hmm. itu di atasnya itu ada roti atas, itu adalah generasi satu generasi di atasnya. Sedangkan di tengah bagian isi itu adalah generasi yang sedang produktif ya, mungkin kita dalam hal ini kita Gen Z, Gen Y, dan yang di bawahnya itu ada juga generasi anaknya, generasi di bawahnya. Nah, jadi istilahnya sandwich generation ini adalah generasi yang terhimpit oleh satu generasi di atasnya, yaitu Hmm. orang tuanya atau mungkin orang tua dari pasangan dia, dan juga dia tetap harus membiayain diri dia sendiri, seperti isian untuk sandwich tadi ya, dia harus membiayain biaya transportasi, biaya makan, dan lain-lain, dan juga Hmm. dia juga harus membiayain satu generasi di bawahnya. Ya, itu ada biaya anak sekolah, mungkin ada biaya biaya makan siang, biaya rekreasi, dan lain-lain. Nah, jadi sandwich generasi ini itu seperti roti lapis tadi, adalah generasi yang terhimpit di dua generasi tadi. Generasi di atasnya, dia harus membiayain biaya pengobatan, atau mungkin kalau Hmm. misalnya orang tuanya masih memiliki tanggungan anak, nah itu juga kadang-kadang minta ke generasi di tengahnya tadi, minta untuk membiayain Oh, sekolah adiknya, atau meminta untuk membiayain apa namanya kalau masih punya tanggungan hutang atau kebutuhan lain, dan juga dia harus membawain biaya-biaya generasi di bawahnya. Gambarannya kayak gitu, Mas oh. William ya, kalau tentang sandwich generation itu. Berarti ya isi rotinya itu atau mungkin kalau kita pesan sandwich yang rotinya ada tiga, nah mungkin yang di tengah-tengah, tepat di tengah itu yang Iya, dimaksud sebagai sandwich generation-nya di karena kalau menanggung misalnya di beban di Indonesia atasnya ini ya. kalau menurut survei itu Hmm. ternyata masih 78,27% pembiayaan rumah tangga lansia atau usia lanjut itu dibiayain oleh anggota rumah tangga yang bekerja. 78% Oke. orang tua di Indonesia. Jadi cuma 6,45% lansia di Indonesia yang bisa membiayain kehidupan dia dari dana pensiun. Hmm. 14,71% itu berdasarkan mungkin karena nggak tinggal serumah, dia Hmm. kehidupannya dia terima dari kiriman-kiriman uang anaknya. Dan cuma Oh. 0,58% lansia yang bisa hidup dari investasi. Jadi ini memang gapnya sangat tinggi sekali, Mas William. Ini menarik sekali sandwich generation ini sebenarnya. Nah, itu Pak, makanya memang khususnya mungkin sekarang kan banyak didengungkan eh, bonus demografi itu Pak. Nah, apakah Betul. bonus demografi yang kita akan rasakan atau sedang rasakan di Indonesia saat ini itu eh, menjadi sesuatu yang positif bagi sandwich generation ini, ataukah malah itu menjadi tantangan karena ternyata orang-orang yang sedang berada di sandwich generation saat ini itu terlalu banyak sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi mereka, Pak. Betul sekali. Jadi bonus demografi ini bisa seperti dua belah mata pisau, Mas ya. Kalau Hmm. tidak kita atur dengan baik, ini bakal menjadi bumerang buat kita, bakal menjadi tantangan yang sangat berat buat kita. Kalau misalnya kita bisa hadapi, ini malah menjadi satu bonus tertentu buat kita. Jadi Hmm. kalau misalnya kita lihat itu, apalagi kalau misalnya bonus demografi ini, karena usia angka harapan hidup di Indonesia itu semakin tinggi, Mas. Ya, Oke. jadi angka harapan hidup itu kan rata-rata umur 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 akhir umur orang Indonesia itu kalau Hmm. berdasarkan survei tahun 2023 itu mencapai 73,93 tahun usianya. Jadi Oke. cukup tinggi. Kalau misalnya bonus demografi ini diikuti dengan angka harapan hidup yang terus naik,
Nah, ini juga akan sedikit memberatkan kan ya, dibandingkan. Jadi tiap tahun itu diperkirakan meningkat 0,23 tahun umur angka harapan hidup orang di Indonesia. Nah, jadi memang seharusnya ya angka harapan hidup yang baik juga merupakan sesuatu yang positif, tapi di balik itu ternyata juga tantangan yang tidak mudah mungkin ya, atau mungkin agak dilematis juga untuk generasi di bawahnya. Betul, betul sekali. Apalagi mungkin dengan tingkat kesehatan yang makin bagus, akses fasilitas kesehatan yang sudah makin bagus. Di sini kan mungkin angka harapan hidup juga meningkat. Cuma kalau tidak diimbangi dengan pengaturan perencanaan keuangan yang bagus, nah ini semakin lama lah kita terbebanin untuk sandwich generation ini. Oke. Nah, apakah dari sisi angka harapan hidup ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya sandwich generation, Pak? Atau mungkin ada penyebab lainnya gitu? Betul. Salah satunya angka harapan hidup yang makin meningkat, makin bagus, sebenarnya makin bagus ya. Ya sebenarnya sih penyebab utamanya sendiri itu adalah perencanaan keuangan yang belum begitu bagus di tahun-tahun generasi di atas kita ya Mas ya. Bagaimana begitu orang tua atau generasi kita di atas kita itu masih produktif, itu otomatis belum ada persiapan pensiun yang cukup bagus ya. Sehingga begitu memasuki masa pensiun mungkin hanya bisa bertahan di 5 tahun atau 10 tahun di angka harapan hidupnya mungkin kelamaan nih. Lewat dari situ dia mungkin sudah harus menjadi beban dari generasi di bawahnya. Nah, terus juga mungkin yang perencanaan pensiun yang pertama tadi, yang kedua adalah perencanaan pendidikan untuk anaknya. Jadi kalau misalnya generasi sebelumnya itu cuma merencanakan pendidikan di anak pertama atau anak kedua kadang-kadang ya, untuk anak berikutnya itu dia sudah berharap, oh nanti kakaknya udah kerja nih, oh nanti kakaknya yang kedua ini udah mulai kerja, jadi bisa bantu-bantu untuk pendidikan anak yang bungsu. Nah seperti itu, jadi malah memang bayangannya tuh imajinasi angkatan di atas kita tuh anak pertama anak kedua udah mulai membantu untuk anak terakhir kan ya. Jadi mereka malah menciptakan sandwich generation tersebut. Terus juga mungkin biaya yang ketiga itu persiapan biaya kesehatan atau asuransi kesehatan yang mungkin begitu masih produktif, mereka mungkin masih di cover oleh asuransi perusahaan ya. Jadi tidak terpikirkan untuk membeli asuransi di luar itu. Begitu melewati masa pensiun atau tidak produktif lagi, sudah tidak di cover perusahaan lagi, nah ini mungkin menjadi beban di generasi berikutnya. Nah itu jadi harus ada perencanaan yang matang dari kita, agar minimal di kita ini, di generasi kita ini sendirilah yang bisa memutus dari rantai sandwich generation ini, Mas William. Oke. Nah tentunya juga itu bicara mungkin roti yang di atas nih. Nah, kalau dari sisi roti yang di bawah nih atau generasi selanjutnya itu seperti apa Pak untuk kondisi dan tantangannya gitu? Oke, dan tantangannya sendiri generasi di bawahnya ini harus sudah kita siapin. Pertama minimal dari literasi keuangannya. Kita sudah mulai mendidik atau memberikan literasi untuk generasi di bawahnya ini. Kalau misalnya seluruh kebutuhan keuangan kita itu dari pendidikan, dari kesehatan, dari persiapan pensiun, dana darurat dan lain-lain itu memang harus sudah disiapkan dari dini, dari awal ya. Kita sebagai orang tua itu juga harus menyiapkan dana pensiun, menyiapkan dana kesehatan, dana pendidikan anak. Jadi begitu sudah turun ke generasi berikutnya, ke anak-anak kita, itu mereka begitu kita sudah memasuki masa tidak produktif lagi, mereka sudah tidak membebani mereka lagi. Kita sudah bisa hidup atau kita sudah memutus rantai tersebut. Jadi generasi di bawah kita nanti cuma fokus ke generasi di bawahnya, tidak usah fokus ke generasi di atasnya lagi, Mas William. Oke. Seperti itu. Nah berarti memang ada
ada caranya untuk memutus sandwich generation ini, di mana nantinya kita bisa mewariskan yang lebih baik secara keuangan kepada generasi selanjutnya. Nah, oh ya, Betul. teman-teman seperti itu dan teman-teman dari Finante ya. Nah, kalau teman-teman mau ada pertanyaan bisa langsung aja diketik ya di kolom komentar. Nanti akan kita bahas sama-sama. Nah, kembali ke topik tadi, Pak. Kalau misalnya kita juga bicara perencanaan keuangan untuk anak-anak, kemudian literasi keuangan untuk anak-anak, khususnya di zaman sekarang di mana inflasinya kelihatannya juga cukup galak nih belakangan ini, Ya, kemudian juga uh, lapangan kerja yang cukup sulit dan juga tantangan ekonomi ke depan, bahkan ya, ada isu-isu perang dunia ketiga. Apakah hal yang didengung-dengungkan seperti dua anak cukup itu beneran cukup Pak sekarang, atau mungkin perencanaannya nggak cuma perencanaan keuangan saja, tapi waduh kelihatannya kali ini satu anak saja cukup, karena challenge-nya ke depan itu juga cukup sulit karena biaya hidup seorang manusia ke depannya diperkirakan juga cukup berat nih Pak. Nah, apakah itu juga perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan atau seperti apa Pak? oke. Tadi kalau misalnya masalah anak ya, perencanaan satu anak, dua anak itu sebenarnya tinggal kesepakatan dengan pasangan aja ya. Kita tinggal kesepakatan dengan pasangan aja. Terus juga sebenarnya mau satu anak, dua anak itu kalau misalnya kita sudah rencanakan dengan baik melalui investasi dengan tujuan-tujuan investasi yang benar, itu eh, nanti sebenarnya tidak terlalu banyak kendala lah. Kayak misalnya kita rencanakan investasi untuk pendidikan atau uh, untuk kesehatan dan lain-lain, itu kan di Bitrate sendiri kan sudah mulai bisa berinvestasi minimal kecil mas ya, minimal berapa, minimal kadang-kadang 100.000 aja udah mulai bisa diinvestasikan. Nah, tinggal kitanya sendiri yang mau memanage kondisi-kondisi tersebut. Oke, berarti memang perencanaan ini sangat-sangat penting dan juga sangat-sangat mujarab untuk menyelesaikan masalah sandwich generation-nya ini. Nah, untuk para Gen Z dan milenial itu eh, kira-kira prinsip-prinsip penting untuk meminimalisir beban sandwich generation ini seperti apa, Pak? Nah, berarti kita itu kalau untuk Gen Z ini kan pertama tentukan dulu tujuan-tujuan kita, tujuan-tujuan investasi kita untuk memutus rantai ini. Misalnya kita itu ingin memerlukan dana pensiun, kita udah mulai hitung nih kehidupan kita, untuk biaya hidup kita saat ini itu berapa. Ya, misalnya untuk dengan kondisi tahun ini biaya hidup kita anggap saja misalnya anggap aja berapa, 5 juta atau 10 juta. Nah, 10 juta tinggal kita hitung juga. Tinggal kita hitung, masuki pasang pensiun itu mungkin sekitar berapa? 20 atau 30 tahun lagi. 20 tahun atau 30 tahun lagi, itu berarti time value of money kita, dengan inflasi, berarti dengan 10 juta sekarang, 10 tahun atau 20 tahun lagi itu berapa yang harus kita capai? Dikali angka harapan hidup kita. Jadi misalnya kita usia 55 tahun, ya berarti tinggal kita 55 tahun, berarti untuk mencapai 73 tahun kan sekitar 20 tahunan lagi. Nah, dikali 20 tahun lagi. Nah, itu yang angka yang akan kita capai. Tinggal kita mulai berinvestasi dari sekarang. Untuk mencapai angka itu, berapa? 10 tahun, 20 tahun lagi itu, kita harus menyisihkan berapa. Seperti itu. Jadi harus ada strateginya, Mas. Strategi untuk mencapai tujuan itu. Baru kita mulai nanti masuk ke Bitrate kan ya, yang cocok, investasi yang cocok untuk mencapai angka itu apa. Nah, itu juga begitu juga untuk misalnya untuk pendidikan anak, juga untuk mencapai dana kesehatan dan lain-lain. Nah, itu bisa dengan memiliki strategi itu mampu meminimalisir terjadinya sandwich generation ini, karena kita punya strategi, kita punya apa yang mau kita capai, tujuan-tujuannya. Beda dengan investasi semuanya nggak ada tujuan, ya pengen investasi aja kan, pengen investasi sebulan misalnya nyisihin 500.000,
tahun kedua, tahun ketiga udah kumpul 5 juta, cuma nggak ada tujuan nih, mau apa nih. Begitu ada Hmm. temen yang ngajakin apa namanya nonton konser, konser apa nih paling deket Bruno Mars. Udah ada 5 juta, cuma 5 juta ini nggak ada tujuannya nih buat apa. Akhirnya kepake buat nonton Bruno Mars yang investasi yang nggak ada tujuan ini. Kalau misalnya ada tujuan, 5 juta, ada temen ngajak nih nonton kan konser Bruno Mars. Cuma ini Hmm. buat saya pakai buat pensiun. Kalau nonton Bruno Mars, nanti pensiun saya nggak benar. Akhirnya nggak usah nonton Bruno Mars dulu. Nah itu bedanya yang apa namanya investasi ada tujuan sama nggak ada tujuan, Mas William. Jadi kita minimalisir di sana. Berarti perlu didefinisikan dengan jelas uang sekian ini yang kita investasikan itu untuk apa dan juga Betul, batasannya seberapa gitu. Jadi betul. kita nggak over budget gitu seperti itu ya Pak ya. Iya betul sekali. Ya ya ya. Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah mulai membuat eh, strategi perencanaan keuangan, kemudian budgeting dari penghasilan kita bulanannya itu seperti apa, kemudian itu ternyata ada kejadian yang tak terduga dan harus menekan jatah investasi kita, Pak. Nah, kalau misalnya ada kejadian ya mungkin eh, misalnya seperti kecelakaan atau mungkin sakit mendadak gitu, eh, apa yang perlu kita persiapkan atau mungkin ada rencana yang lebih lebih lengkap untuk mengantisipasi seandainya ada hal-hal semacam itu, Pak. Iya, Mas William. Jadi kalau misalnya di perencana keuangan itu ada istilahnya piramida perencana keuangan. Yang Oke. paling dasar itu salah satunya itu adalah dana darurat. Oh, Kenapa oke. dana darurat itu penting? Fondasi paling bawah. Nah itu dana darurat itu kan kalau misalnya kita single minimal tiga kali pendapatan kita. Hmm. Kalau kita menikah itu 6 kali pendapatan kita. Kalau kita menikah dan punya anak itu minimal 12 kali pendapatan kita. Hmm. Itu dana darurat. Belum naik ke pondasi berikutnya, ke piramida berikutnya yang Oh, investasi dan lain-lain. Nah, kenapa ini ada di bawah? Ini karena dana darurat ini kalau nggak ada, ya kejadian kayak kata Mas William tadi. nah Begitu itu ada Pak. dan apa mendadak, ada mobil rusak atau ada Hmm. sakit yang nggak di cover oleh BPJS atau ini asuransi, yang Hmm. diambil yang mana? Yang investasi tadi akhirnya nggak kecapai-capai. Nah Hmm. itu makanya posisi dana darurat itu di pondasi. Kita cukupin dulu dana darurat. Jangan ngomong investasi deh, jangan ngomong yang lain deh. Kita cukupin Hmm. dulu dana darurat. Begitu dana darurat ini terkumpul, baru naik ke piramida berikutnya. Investasi, tujuan-tujuan finansial. Finansial goal kita apa? Hmm. Pengen umroh, pengen beli rumah, baru kita masuk ke sana. Cuma pondasinya kita bangun dulu. Dana daruratnya kita bangun dulu. Hmm. Jika terjadi apa-apa, yang diambil mana? Yang diambil dana darurat, bukan investasinya. Jadi nggak Oke. mengganggu investasi nanti. Hmm. Gitu. Hmm. Nah, apakah mungkin seperti asuransi itu juga termasuk di dalam kategori dana darurat, Pak? Oh, kalau asuransi itu juga penting, Mas. Cuma bukan Hmm. masuk kategori dana darurat. Jadi asuransi itu apa namanya sebagai eh, pengambil alih resiko, ya, pengambil alih Oke. resiko. Kalau terjadi sesuatu, kalau asuransi jiwa ya, kalau misalnya si pemberi penghasilan itu cacat tetap atau berhalangan tetap, keluarga Hmm. masih bisa nih, masih ada penghasilan, masih ada yang mengcover asuransi. Kalau misalnya kita asuransi mobil atau asuransi apa, jika terjadi resiko, resiko ini sudah diambil alih oleh pihak ketiga, asuransi. Nah, dalam hal Hmm. ini, asuransi itu beda, bukan dana darurat. Jadi, apa namanya, sebagai pengambil alih resiko. Kalau Banyak. dari, apa ya, kalau dari piramida perencanaan keuangannya sudah agak naik dikit, bukan di pondasi lagi. Begitu naik, Oh, harus ada manajemen risiko dan hutang. oke. Nah, menarik nih Pak. Kalau untuk piramida keuangannya sendiri itu, kalau diurutin dari yang paling bawah sampai paling atas itu secara singkat gitu apa aja, Pak? Ya, oh, kalau piramida perencanaan keuangan itu sih sendiri seperti piramida bentuknya Hmm. itu eh,
Yang paling pertama itu adalah sebentar. Yang pertama itu adalah dana arus kas dan dana darurat. Ya, jadi istilahnya cash flow yang paling bawah, kita bicara kondisi paling bawah. Arus kas ini ya, kondisi arus kas kita harus positif dulu, ya. Jangan sampai minus, ya, jangan sampai surplus. Jadi kalau misalnya ke perencana keuangan, yang dilakukan pertama kali itu adalah financial check up, ya. Cek kondisi keuangan, ya. Minus atau plus. Nah, ya kalau misalnya minus, nggak usah ngomongin yang lain dulu, benerin dulu yang ini, cash flow-nya dibenerin, ya. Itu di breakdown, nanti di breakdown apa namanya, yang bikin minus ini apa? Apakah kebanyakan angsuran atau kebanyakan gaya, ya, kebanyakan boncos istilahnya, bocor halus, kan, ya. Berapa, terus ini, terus gaya hidupnya kan lebih besar gaya daripada penghasilan. Nah ini, yang pertama ini arus kas dan dana darurat. Kalau misalnya minus, ini kita perbaiki dulu, jangan ngomongin investasi, itu udah ke depan. Benerin hari ini dulu, arus kas dulu, sama dana darurat, ya. Nah yang kedua, masuk lagi piramida kedua, baru ke manajemen resiko tadi. Manajemen resiko termasuk asuransi tadi. Bagaimana kita memanage resikonya, ya. Nah setelah arus kas dan dana darurat, habis itu yang kedua manajemen resiko, baru masuk lagi ke piramida ketiga, itu adalah tujuan keuangan, atau istilahnya itu financial goal, ya. Tujuan keuangan kita itu, kita ke depannya itu mau gimana sih? Mau punya rumah, punya rumah usia berapa sih? Mau pensiun yang seperti apa sih, gitu ya? Mau punya pendidikan anak, kita mau anak kita kuliah di kualitas yang seperti apa, itu ada di tujuan keuangan. Nah, habis itu baru masuk ke piramida berikutnya, itu adalah dana hari tua, dan yang paling puncaknya itu adalah waris, ya. Bagaimana kita manajemen waris. Nah, itu piramida perencana keuangan seperti itu, Mas William. Oke, mantap sekali nih. Jadi memang mungkin kita nggak terlalu bicara yang di paling atas atau cukup area atasnya, tapi yang fondasi, yang seperti cash flow, kemudian dana darurat, pengalihan resiko seperti asuransi dan juga investasinya ini yang penting supaya nanti kita juga bisa merencanakan yang lebih di atas mungkin secara piramidanya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk membenahi piramida keuangannya, khususnya yang fondasinya, supaya selain kita bisa punya cash flow yang baik, dana darurat yang baik, kita juga bisa pelan-pelan namun konsisten memutus sandwich generation ini. Nah, misal Pak, seorang yang sudah kena sandwich generation ini punya anak remaja, kemudian anak remaja ini mulai mengenal dunia pekerjaan, kemudian betapa sulitnya bekerja dan juga tabungan gitu. Nah, bagaimana cara positif yang bisa dilakukan orang tuanya ini untuk mendidik anaknya ini, namun tetap memberikan optimisme, Pak, supaya nggak terlalu larut dengan realita yang mungkin yang cukup cukup menakutkan atau mengejutkan untuk anak ini kalau dipikir-pikir di awal mungkin, Pak. Supaya anaknya juga nggak, waduh kok berat ya, tapi oh ini ada caranya, strateginya begini-begini, Pak. Silahkan. Oke. Strateginya yang simple, untuk ini anggap aja anaknya baru mulai kerja, Mas, ya, baru ini ya, kalau yang baru mulai kerja itu ada namanya budgeting 20-30-40, Mas. Ya, ini teori budgeting yang simple. Jadi kalau misalnya kita punya penghasilan, ya anggap aja belum punya hutang KPR dan lain-lain, nah pakai budgeting 20-30-50 ini. Ya, jadi 20 itu saving, 30 itu wants, ya, keinginan gaya hidup, boleh kopi, boleh apa, cuma jangan lebih dari 30%, dan 50%-nya itu untuk kehidupan atau needs dia, kebutuhan dia, belanja bulanan, transportasi dan lain-lain, ya. Yang penting 20-30-50. Dan yang paling penting itu 20-nya ini, si savingnya ini
harus dilakukan di awal. Jangan nabung itu sisa. Nah, Wah. itu. Ya, jadi karena dia baru masuk kerja, terus dia anggap nanti deh nabung bisa kan beli ini itu ini, akhirnya akhir bulan gimana? Cuma jadi wacana aja, nabungnya nggak ada sisanya. Wah, ini nggak apa-apa karena aku baru masuk kerja, Mama. Ini karena masih UMR. Nanti kalau udah naik bisa nabung nih. Akhirnya 2 tahun 3 tahun naik jadi 10 juta, 20 juta, tiba-tiba ngopinya udah ke apa namanya, kopi kekiniannya udah naik, udah mulai punya apa namanya member ke gym, udah mulai punya member-member yang lain, akhirnya akhir bulan bisa nabung nggak bisa. Makanya nabung itu harusnya di awal, begitu masuk gaji potong tabungan investasi ke Bitrate ya, habis itu ke rekening terpisah. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya strateginya kalau yang baru mulai kerja pakai yang budgeting 20 30 50 itu lebih efektif. Nah, memang tetap catatan pentingnya adalah 20-nya nomor 1, 50 Iya. nomor 2, 30-nya kalau masih ada. Iya, betul sekali. Ya, itu repot juga kadang 30-nya yang nomor 1, Iya. 50-nya nomor 2, 20-nya yang ya kalau bisa lah. Iya. Nah, mungkin juga buat anak-anaknya juga nah, ini juga misal anaknya sudah mulai bertambah usianya, semakin dewasa, pekerjaannya semakin matang, kemudian ada nih godaan pinjol, kredit, atau mungkin pinjam dana untuk misalnya anaknya juga bekerja sampingan untuk tambahan modal kerjanya. Perspektif yang tepat mengenai uang pinjaman, entah itu kredit maupun juga kredit usaha itu dari sisi financial planner itu seperti apa, Pak? Oke, kalau misalnya pinjaman itu rumusnya itu nggak boleh lebih dari 30%. Ada yang 25%, ada yang 30% ya. Jadi ngutang boleh kalau misalnya financial check up itu ke perencana keuangan, itu kan ada skala posisi keuangannya ya. Betul. Kayak misalnya kita cek kesehatan itu kan apa namanya, kolesterol boleh, cuma ada ambang batasnya, Gula darah boleh, cuma ada ambang batasnya. Sama kayak keuangan, ngutang itu boleh, cuma ada skalanya. Jangan lebih dari 30% ya. Jangan lebih dari 30%. Kalau misalnya udah di atas 30%, ya jangankan buat nabung ya. Buat sehari-hari aja udah mulai batuk-batuk. Makanya ada ambang batas 30% untuk hutang. Dan juga hutang itu harus ada apa namanya, ada dalam bentuk apa, aset. Jangan sampai hutang itu untuk membiayain kebutuhan hidupnya ya. Karena ada istilahnya ada kalau misalnya kita cek kekayaan, kalau misalnya aset kita itu kalau misalnya terjadi sesuatu harus melunasin hutang, aset kita yang ada itu minimal harus bisa melunasin hutang yang ada, harus ada sisanya. Nah itu, jangan sampai kalau misalnya kita cek, ternyata hutang kita lebih besar daripada aset kita. Nah ini yang agak berbahaya, kalau terjadi sesuatu, kita jual aset, hutang belum lunas. Nah seperti itu, jadi ada skala-skalanya. Betul sekali, jadi harus ada skala-skalanya sendiri, yang harus kita nggak boleh lewatin ambang-ambang batas hutang tersebut. Gitu, Mas Bim. Bicara mungkin dari pengalamannya Pak Ade, apakah selama ini menjadi konsultan atau perencana keuangan itu adakah cerita-cerita yang mungkin bisa berguna bagi teman-teman sekalian, khususnya menghadapi tantangan keuangan yang semakin menantang hari-hari ini, hal-hal praktis atau pengalaman umum yang sering dijumpai oleh Pak Ade waktu konsultasi itu kira-kira seperti apa, Pak, yang bisa mungkin sederhana lah kita sharing-sharing sedikit di sini. Ya betul. Yang pertama, kalau pengalaman paling banyak itu memang mereka itu belum banyak mengetahui soal investasi, Mas William ya. Jadi begitu dikasih tahu tuh
ya rata-rata ya indeks literasi keuangan di Indonesia itu kan masih rendah ya. Jadi memang Betul. memang pengetahuan mereka untuk investasi itu masih ini nggak tahu, mereka kadang-kadang nggak tahu bedanya loh apa saham sama apa namanya obligasi ini apa sih kayak gitu, barang apa sih, terus Hmm. terus juga reksadana ini apa sih, oh mereka baru tahu reksadana itu ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, Betul. reksadana saham tuh mereka baru tahu kayak gitu. Nah, jadi dengan adanya Bitrate ini sendiri sebenarnya sangat membantu mengedukasi kan ya. Nah, Hmm. ketidakpahaman mereka tentang investasi barang-barang macam apa sih investasi ini kan kayak gitu. Terus eh, untuk mencapai tujuan keuangan itu ya rata-rata mereka dari tabungan kan ya. Sedangkan kalau dari tabungan kan untuk mencapainya agak susah. Kita untuk mencapai Betul. tujuan-tujuan sosial itu agak susah. Makanya penting sekali ini kita punya Bitrate kan ya, ini juga mengedukasi yang punya tujuan-tujuan keuangan untuk mencapai tujuan keuangannya pakai investasi seperti apa. Nah itu jadi memang kendala terbesarnya ya literasi keuangan di Indonesia ya. Pengetahuan mereka untuk investasi itu masih masih nggak sebanyak itu. Padahal sebenarnya akses akses investasi udah sangat mudah ya Mas ya Oh, di betul. di ya, udah banyak aplikasi, udah tinggal pegang pegang handphone aja udah bisa investasi kan sekarang sebenarnya. Betul, dan instrumennya juga semakin banyak nih Pak, selain saham, obligasi, deposito, reksadana pun banyak pilihannya, bahkan kalau nggak salah kan sudah ada sertifikat emas, jadi Oh, beli emasnya online, cuma betul dapat betul. sertifikat doang, nanti rasa emas itu Oh, investasinya. iya iya. Betul. Itu memang mungkin sebetulnya kenapa sih Pak kok begitu banyaknya orang-orang itu nggak punya literasi keuangan padahal dari sisi arus informasi dari internet itu sudah cukup luas. Kemudian eh, apakah mungkin waktu ngopi ngopi cantik di kafe-kafe itu hal-hal semacam Iya. ini juga nggak dibahas gitu Pak. Jadi apa ya, literasi keuangan itu bukan topik yang Iya, serukah atau orang apakah cenderung cuek sama literasi keuangan atau seperti apa tuh Pak? iya betul karena kalau dilihat kan mungkin aksesnya udah mudah kan, udah Iya. didapat. Cuma memang kondisi kondisi apa ya, kondisi kita yang memang memerlukan lebih banyak sebenarnya sebenarnya penggiat-penggiat literasi keuangan ini sendiri mas, karena banyak sekali di Oke. sana nih kita nggak bisa ngomong investasi yang investasi bodong itu sekarang nih banyak sekali, bahkan apa ya yang artis-artis bahkan yang termasuk udah punya pendidikan cukup lumayan juga ikut tertipu sama investasi bodong ini. Hmm, Nah itu. hmm. Jadi ya memang apa ya, ini tantangan kita semua nih supaya orang juga lebih melek finansial. Nah, kalau bicara investasi bodong sedikit nih Pak, itu sebetulnya yang membuat orang tuh sampai tadi kan disampaikan kalau sudah berilmu, kemudian juga punya uang lah, orang-orang yang punya uang, artis kah, kok bisa-bisanya mereka yang mungkin sudah punya literasi keuangan itu masih bisa eh, tertipu investasi bodong tuh, kenapa ya Pak? Ya itu karena mereka punya skema tiga skema itu ya. Pingin Hmm. cepat, uh, pingin cepat kembali uangnya. Yang Hmm. kedua terus apa namanya returnnya tinggi. Yang ketiga resikonya rendah. Mereka ngejual ngejual tiga apa tiga tiga keunggulan itu kan ya. Padahal kita tahu ya Oh. risiko sama imbal hasil itu harus seimbang kan nggak bisa ini. Hmm. Yang mereka ini ada risiko rendah, pengembalian return yang tinggi, jangka waktunya cepat. Nah ini yang bikin Oh. orang tertarik itu. Yang kadang-kadang kalau udah tiga itu dilepas, dijual, ya Hmm. mau pendidikannya tinggi, mau akses masuknya banyak. Kalau udah masuk tiga tiga poin ini,
ya mau kemana aja itu susah untuk di apa namanya ya, mau pendidikannya tinggi, mau aksesnya banyak. Kalau tiga itu udah kena di hati mereka ya udah Ya, tertipu. tertipu dan apa itu ikut masuk pusaran ndak enak itu Pak. Tuh. Aduh, Mm-mm. aduh. Nah, mungkin itu juga jadi pertanyaan ya buat banyak orang, bagaimana sih cara memisahkan investasi yang benar dan investasi bodong yang bahkan yang sudah punya financial literacy tinggi pun masih bisa hanyut gitu Pak. Seperti apa Betul. kira-kira tips-tipsnya untuk membedakan mana yang investasi beneran bagus sama investasi yang kelihatannya bagus tapi ya itu bodong Iya. ternyata. Mhm. Iya, kalau ini sih di kita semua perencanaan keuangan selalu apa namanya mengedukasi investasi Hmm. bodong nih. Yang pertama yang harus kita lihat itu izin pasti, ya. Kita lihat Oke. kalau misalnya investasi dia udah punya izin OJK atau enggak, atau Bapepam atau misalnya pernah lembaga yang memang mengeluarkan izin-izin investasi itu ada nggak? Mereka berlisensi ini nggak? Yang pertama itu. Hmm. Jadi izinnya dulu ada atau enggak. Yang kedua itu eh, kita harus tahu profil risiko kita sendiri seperti apa kan ya. Jangan jangan Hmm. dengan tahu kita profil risiko kita memahami. Nggak mungkin ada eh, resiko yang kecil dan imbal hasil yang tinggi. Itu pasti resiko itu sesuai dengan profilnya masing-masing kan ya. Nah ini kita Hmm. harus tahu profil resikonya dan jangan tergiur sama, kita harus pahami dulu skema-skema tentang investasi bodong ya. Jangan, pertama harus jelas produknya apa. Kadang-kadang Hmm. banyak sekali investasi bodongnya itu yang nggak ada produk, kan yang nggak ada produk. Mereka cuma Ya. jual jaringan, cuma jual janji atau cuma jual apa, Hmm. produknya itu yang jelas nggak ada. Itu kita harus tahu dulu produknya itu apa, dan yang terakhir ya itu kita harus pahami jangan, tidak ada risiko rendah pengembalian tinggi, tidak ada apa namanya pengembalian begitu cepat, dan tidak ada Hmm. investasi yang tidak ada resiko seperti itu, Mas. Ya, ya, ya. Berarti yang janji-janji yang terlalu di langit-langit itu, wah Ya, ini indikasi nih biasanya ini. iya betul, betul. Ya, Janji-janji tidak yang ada kok izin semuanya nih yang saya mau bahkan. Kak, cuma yang saya mau nih cepet, hasilnya banyak, resikonya hampir gak ada. Itu Barang yang nggak jelas, eh, nggak ada barang kan ya, ini nah kita itu ganti. Pak. Apalagi dari sisi legalitasnya juga tidak jelas. Nah, itu biasanya indikasi nih teman-teman. Jadi mungkin itu tips-tips untuk memisahkan mana yang benar, mana yang kelihatannya benar tapi salah. Nah, itu eh, investasi bodong itu begitu mungkin solusinya ya. Iya betul Nah, sekali. misalnya kita tarik lagi dari orang tua tadi berusaha mendidik anak yang perlu disampaikan apa saja tadi. Kemudian eh, kan tidak hanya anak-anak yang barusan kerja, karirnya mulai naik itu punya tantangan. Nah, orang tuanya sendiri pun yang sedang mengalami sandwich generation ini yang sedang di tengah ini eh kalau misalnya mereka datang ke Pak Ade agak berkeluh kesah, ini kok kerjaan seperti ini, Iya. anak juga kebutuhannya naik, kemudian orang tua ini juga mungkin kesehatannya menurun, kebutuhannya naik. Hal-hal positif apa yang bisa kita bagikan atau Pak Ade tekankan kembali supaya optimisme mereka bangkit Pak? Kan kalau punya perencanaan bagus tapi semangatnya kendor juga ya kok nafasnya berat gitu. Gimana Betul Pak betul. kalau Pak Eh, Ade? jadi harus kita bangkitkan dulu semangatnya, Mas ya. Jadi Hmm. kita ibaratkan tadi roti sandwich, roti lapis. Hmm. Roti lapis pun kalau dimakan kan bermanfaat sebenarnya. Kalau kita jalanin bermanfaat. Kalau kita makan itu jadi energi sebenarnya. Betul. Nah harus kita edukasi, kita pahami dulu sebenarnya kalau membiayain orang tua itu sebenarnya nggak ada masalah.
itu apa namanya? Itu malah ladang amal kita. Jadi kita bawa lagi kalau misalnya dalam Islam sendiri malah orang tua itu malah kewajiban kita untuk apa namanya? Untuk melindungi orang tua kita. Itu kewajiban kita. Nah, tinggal kita menyikapinya seperti apa. Ya, jadi apa namanya? Jadikan itu pertama ladang amal kita, walaupun kita kondisinya terhimpit di atas dan di bawah, itu kita yakinkan dulu, percayalah dengan membantu orang tua kita, itu kita akan mendapat balasannya dalam bentuk apa aja akan kembali. Misalnya kita membantu orang tua kita ternyata untuk dana pendidikan adik kita, ternyata untuk dana kuliah adik kita, dan itu akan kembali ke kita dalam bentuk apa aja, dalam bentuk kesehatan. Kita akan mungkin adik kita suatu saat akan bisa membantu kita, dan apa namanya, kalau dari sisi agama itu pahalanya luar biasa. Di akhirat itu nanti akan apa namanya, akan kita memperoleh imbalan yang luar biasa. Kemudian juga kita sambil kita siapkan anak kita untuk memutus rantai apa namanya, generasi sandwich tersebut dengan banyak strategi ya, dengan apa yang tadi ya 20, 30, 50 tadi dan lain-lain yang kita atur keuangannya. Nah itu Mas, untuk agar kitanya tetap semangat loh, jangan apa namanya ngebebanin, oh ini kita dengan berat hati ngebantu orang tuanya. Nah dengan motivasi tersebut kan kita jadi semangat. Malah kita semangat lagi untuk menambah penghasilan, kan? Kita semangat lagi untuk TikTok live, jualan di Shopee, karena kita semangat lagi untuk Shopee affiliate dan lain-lain seperti itu. Iya, memang mindset juga sangat-sangat penting. Kalau enggak juga jalannya sudah ada, tapi bensinnya bocor, nah itu repot juga nantinya. Iya. Nah, kalau misalnya orang-orangnya ini skenario yang lain nih. Tadi mungkin ada orang-orang yang secara keuangan masih agak kurang financial literasinya, atau mungkin check up keuangannya masih mungkin nilainya cuma oke, baik gitu, masih sehat gitu. Nah, ini skenario di mana hasil financial check up-nya itu, oh ini sangat sehat, malah ada uang yang berlebih itu nganggurnya banyak gitu Pak. Nah misalnya skenario-nya seperti itu tuh Pak. Nasihat financial planning seperti apa yang kira-kira nanti Pak Adi kasihkan ke orang-orang yang mungkin sudah lebih solid keuangannya Pak? Oke, betul sekali Mas. Jadi kalau misalnya kondisinya nggak kita atur, orang-orang yang punya kelebihan surplus surplus pendapatan tadi, kalau nggak kita arahkan, itu nanti uangnya habisnya nggak jelas istilahnya kan ya. Dia pengen liburan kemana, dia makin tingkatin nih apa namanya, gaya hidup dia makin kita tingkatin. Makanya masuk ke piramida, kalau udah lumayan nih, udah surplus, masuk ke piramida yang tujuan finansial tadi, ya. Kan udah ini yang bawah udah bagus, dia manajemen risiko udah bagus, masuk ke financial goal, tujuan finansial tuh. Kita duduk bareng, kita diskusi bareng, kita tentuin dulu tujuan finansial. Bapak Ibu mau pensiun dalam kondisi seperti apa? Apakah nanti mau menurunkan standar pensiun dengan gaya sekarang, cuma ke pengajian pulang, atau masih mau jalan-jalan nih, terus atau masih mau punya rumah lah, udah punya rumah belum nih? Pengen punya rumah seperti apa? Pengen tujuan pendidikannya apa, ada di tujuan finansial tadi. Dari sana kita baru bikin strateginya. Si lebihnya uang tadi kita poskan, kita masukkan ke tujuan-tujuan tadi sampai terisi semua tujuannya. Jadi istilahnya sudah habis. Uang gaji itu habis, cuma habis secara bermanfaat, ya, habis secara bermanfaat. Dia habisnya itu di pos investasi, di Bitrate-nya itu untuk misalnya untuk dana pensiun. Nah, lebihnya ini ada dia masukkan di Bitrate untuk dana pendidikan anak. Nah, surplusnya ini akhirnya bisa dimasukkan di pos-pos yang bermanfaat tadi. Itu kalau yang surplus.
Berarti bahkan kalau misalnya surplus pun tetap harus direncanakan dengan baik, dan Betul. dimasukkan ke pokok sampai anggarannya ya habis. Jadi semuanya sudah punya tempat masing-masing uangnya. Betul Jadi sekali. nggak ada uang, ini uang nggak jelas nih. Ini uang ya lebih joget-joget aja di dompet, nggak tahu nih tempatnya di mana. Ya, 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 Iya, ya. akhirnya ngopinya makin sering, main futsalnya makin Iya. sering, gym makin sering. Atau mungkin ngopinya tetap, tapi tempat ngopinya itu yang naik terus. Itu juga sama aja kalau dari sisi keuangannya kena. Ya, ya, Iya. ya, ya, ya. Nah, ini juga ada pemikiran yang cukup menarik. Seandainya nih kita kan merencanakan keuangan untuk orang tua, mungkin generasi sandwichnya yang di atas, kemudian yang di tengah, terus juga yang di bawah. Nah, mereka semua ini kan bukan program software atau mungkin robot gitu. Iya. Semuanya adalah manusia yang dinamikanya itu juga banyak nih Pak. Nah, misal awalnya kita sudah bikin pos jelas nih, lengkap. Kemudian entah dari yang di atas atau yang di bawah, entah orang tua maupun anak, tiba-tiba minta sesuatu Pak. Wah, ini katanya kamu sudah ada surplus nih. Boleh nggak mungkin bapak atau ibu ini nambah, mau minta jalan-jalan gitu, atau mungkin anaknya menemukan mainan yang bagus, beliin dong Pak mainan ini, harganya memang agak mahal tapi kan Papa barusan dapat bonus misalnya gitu. Nah, menghadapi yang semacam itu gimana Pak supaya tidak terhimpit sandwich generation, tetap aman gitu, karena kan juga biasanya oh ya sudah punya perencanaan tapi aduh kasihan ini orang tua, atau kasihan anak saya gitu, gimana tuh Pak? Ya itu, kalau misalnya di perencanaan keuangan kan ada istilahnya ada 30% untuk gaya hidup tadi, Mas ya. Ada gaya hidup tadi. Jadi boleh dimanfaatkan pos gaya hidup ini. Jangan sampai melebihi. Kalau misalnya sebenarnya ya itu tadi ambang batasnya di sana. Begitu pos gaya hidup ini misalnya sudah melampauin, nah itu kan sebenarnya udah warning. Udah warning kalau gaya hidup kita ketinggian nih, kan gitu. Kalau anak mau beliin mainan yang ada silakan, ada posnya, ada pos gaya hidup, ada pos anak-anaknya. Cuma ada skalanya, ada presentasinya. Begitu anak main mainan udah terlalu apa namanya terlalu besar, melebihin pos ini, berarti gaya hidup kita sini udah ketinggian. Nah, itu boleh. Cuma kita mulai mengedukasi dia. Oh, nak ini mainannya udah kemahalan, berarti kamu itu untuk mencapai mainan itu kamu harus nabung sekian gitu kan. Nah, untuk mencapai itu kita nabung yuk kayak gitu. Atau juga yang kedua, dengan adanya ada penghasilan tahunan. Misalnya kadang-kadang kan kita punya ya bonus tadi kan ya, bonus tadi itu juga sekalian ada penghasilan tahunan bonus, ada juga pengeluaran tahunan ya, misalnya THR. THR betul. ada pengeluaran tahunan, cuma juga ada pengeluaran tahunan. Ya silakan disisihkan dulu pengeluaran tahunannya, THR untuk ART-nya berapa, misalnya untuk mudik berapa, baru ini sisanya bisa kita gunakan untuk gaya hidup tadi, untuk misalnya membeli anak-anak atau apa. Nah itu. Yang kedua tadi kalau misalnya agak gede nih, misalnya memerlukan apa namanya jalan-jalan atau apa. Nah itu kita kalau di Finante itu setiap buku perencanaan keuangan itu pasti kita review minimal 6 bulan sekali, maksimal 1 tahun sekali itu kita review apakah investasi yang udah kita investasikan ke Bitrade dan lain-lain tadi itu sudah sesuai belum sama tujuan keuangan kita. Nah di review ini kalau misalnya kita pengen ada tujuan investasi berikutnya jalan-jalan, nah kita dilakukan adjustment di sini, di review ini. Nah misalnya itu mau ada ini, berarti yang ini bisa kita
bisa kita apa ya, bisa kita kecilin dulu, berarti untuk mungkin kita tahun depan kita rencanakan ke piknik. Nah ini ada sesi review, ada sesi adjustment untuk perencanaan keuangan tadi. Seperti itu, Mas. Oke, ya mungkin ada adjustmentnya juga di biaya hidupnya, yang mungkin lebih sering makan di luar, dikecilin, kita satu bulan ini makan di rumah, masak-masak, nah itu sisa uangnya diinvestasikan, nah siapa tahu, mungkin bukan siapa tahu bahasanya ya, kita rencanakan investasinya sekian bulan ke depan, nah itu hasilnya kita pakai buat jalan-jalan, nah itu juga Jadi misal menyenangkan ini mungkin ya. iya kita bawa makanan dari rumah dulu atau apa kan ya. Yang ke mall seminggu sekali, kita 2 minggu sekali dulu seperti itu. Jadi kok ada proyek nih, proyek keluarga, entah itu dari kakek neneknya, orang tuanya dan anaknya, kita satu keluarga ini di rumah mau liburan keluar kota nih, ya udah kita budgetin sama-sama, mungkin itu juga jadi aktivitas keluarga yang seru juga ya. Jadi apa? Semuanya kerjasama untuk mencapai, mungkin cuma kepingin liburan tapi kita budgetingkan sama-sama gitu. Betul. Oke. Wah, nggak terasa nih Pak, sudah hampir jam 9 nih. Nah ini Ya memang kok juga Mbak Risma di nanti ada game seru dia kayak Monopoly itu, nanti mungkin bisa dipakai ini buat anak-anaknya, mengubah edukasi anak-anak. Jadi merencanakan uang secara asik, secara game. Ya. Nah mungkin teman-teman juga bisa cek juga ya nanti di @finante.id untuk game-game yang juga bisa dipakai untuk kita merencanakan keuangan sama-sama atau menjelaskan financial planning ke anak-anak kita nih. Nah Pak, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement, kesimpulan atau mungkin tips-tips yang bisa di-sharekan khususnya untuk anak-anak muda atau teman-teman yang sudah berada di sandwich generation nih Pak, supaya bisa lulus lah dari fase sandwich generation itu Pak. Silahkan. Iya. Untuk teman-teman yang sekarang berada di posisi sandwich generation, nggak usah berkecil hati, karena membantu orang tua dan juga ikut membiayain anak di bawahnya itu suatu ibadah ya, sesuatu yang sebenarnya mengasihkan kalau misalnya kita bisa lakukan dengan apa ya, dengan ceria, dengan besar hati ya. Tinggal bagaimana kita mengaturnya. Jangan lupa perencanakan keuangan Anda dari sekarang. Tidak ada yang peduli keuangan Anda selain Anda dan Bitrate dan Finante. Coba mulai investasi dari hal yang kecil dulu. Mulailah belajar investasi dari hal yang kecil dulu. Lakukan investasi di awal bulan, dan jangan lupa lakukan edukasi keuangan ke anak-anak kita agar memutus sandwich generation ini. Itu aja Mas kira-kira yang bisa kita sampaikan. Ya. Oke, terima kasih Pak. Memang kita terkendala dari sisi waktunya. Kalau saya boleh tambahin sedikit, sandwich itu kalau diolah dengan baik itu jadi makanan yang enak, energinya besar. Terus kalau kita positif dan kata Pak Ade tadi ceria dan juga pakai strategi, perencanaan keuangan itu hal yang menyenangkan dan baik untuk kita semua. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus update dan follow Instagram Pak Ade di @finante.id dan tentunya follow kami di @bitrate_edition. Nah nanti teman-teman juga akan mendapatkan konten-konten financial planning yang bagus-bagus di @finante.id, dan teman-teman yang tertarik mengenai saham bisa cek di Instagram kami di bitrate_edition. Terima kasih Pak Ade untuk waktunya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay tune nonton kami di Bitalk edisi hari ini. Semoga pembicaraan kami bisa jadi berkat, jadi hikmat-hikmat mungkin ya untuk teman-teman, dan juga strategi-strateginya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Thank you teman-teman, mohon maaf kalau ada kata-kata mungkin yang dari kami yang kurang berkenan, dan semoga
kembali jadi berkat untuk teman-teman semua. Thank you Pak Ade, thank you teman-teman. Oke, Mas William, sampai ketemu. Sampai ketemu Pak, thank you. Mantap, mantap.